Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera bagi kita semua umat-umat Tuhan yang ada. Puji Tuhan saat pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan kembali. Jadi kita buka langsung di dalam kitab Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Sekali lagi, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Puji Tuhan saudaraku yang terkasih, di pagi hari yang indah ini saya membawakan satu tema, yaitu yang berbicara tentang jalanku atau jalanmu. Jalanku di sini berbicara tentang menuju kepada Tuhan. Jadi di dalam arti tema kita yaitu berbicara tentang jalan Tuhan atau jalan kita. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih. Di dalam ayat pembahasan kita atau pembacaan kita barusan yang telah kita baca, firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adakah hari-hari ini kita masih mengikut kehendak atau kemauan kita sendiri? Yang dimana setiap kali firman Tuhan datang yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, kita menolaknya, bahkan kita punya berpikiran seperti ini, tidak seperti itu seharusnya, harusnya seperti ini. Jadi saudaraku yang terkasih, kembali ke tema tadi, jalanku atau jalanmu. Kalau kita boleh bandingkan di dalam kitab Injil Matius, firman Tuhan di sini berkata di dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah jalan dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang akan masuk melaluinya. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 ini, Yesus sendiri berkata, kalau lebarlah jalan kepada kebinasaan dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam pembahasan tadi ada jalan yang disangka orang lurus. Adakah jalan yang kita sangka itu seperti yang dikatakan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-7 ini? Kalau mungkin ada, firman Tuhan sangat tepat untuk datang bagi kita saat pagi hari ini, yang mengingatkan kita kalau mungkin kita masih berjalan menurut kemauan kehendak kita sendiri atau menurut keinginan daging kita. Tapi saat pagi hari ini ketika firman Tuhan datang, mari kita kembali kepada jalannya Tuhan. Kalau kita boleh melihat di dalam ayat yang ke-13 ini, di bagian akhirnya firman Tuhan berkata, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Saudara, di dalam ayat yang ke-14 firman Tuhan juga berkata, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Di dalam kedua ayat ini ada di bagian terakhirnya, kalau jalan yang lebar itu akan banyak orang datang ke sana, sedangkan jalan yang sempit hanya sedikit orang yang akan pergi ke sana. Nah, kalau di jalan yang lebar, firman Tuhan berkata di sana akan menuju kepada kebinasaan. Kalau di dalam Amsal tadi dibilang kepada maut. Nah, kalau di dalam ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata jalan yang sesat itu menuju kepada kehidupan. Nah, di dalam kedua ayat ini kita boleh melihat kalau di dalam situasi kondisi manusia di pada akhir zaman, banyak orang yang akan mencari untuk kesenangan sendiri. Melalui apa? Mungkin firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang ada. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, nah ini cocok buat saya. Sedangkan firman Tuhan itu hanya untuk tentang menyenangkan hati kita sendiri, menyenangkan keinginan daging kita sendiri. Sedangkan firman Tuhan yang datang, yang mengingatkan kita betapa kita sudah jatuh mungkin di dalam dosa. Kita tidak senang, kita pindah gereja, kita cari yang lebih menyenangkan hati kita, menyenangkan kehidupan kita. Namun firman Tuhan mengingatkan kita melalui firman Tuhan pagi hari ini. Banyak orang akan pergi ke jalan yang lebar, yaitu jalan yang menuju kebinasaan. Dan sedikit orang yang akan pergi kepada jalan yang sesak. Dan kalau kita boleh melihat arti rohaninya, memang benar banyak orang di akhir zaman akan menjadi sedikit
ketika mereka datang kepada Tuhan. Karena apa? Dunia akan menjadi semakin dingin. Kasih yang ada di dalam dunia, setiap orang akan menjadi semakin dingin. Dan kasih akan Tuhan itu semakin tidak ada di dalam kehidupan mereka. Makanya mereka hanya ingin mengikuti kemauan nafsu daging mereka sendiri daripada kemauannya Tuhan. Jadi, adakah kita mengikut jalan Tuhan? Atau kita mengikuti jalan kita sendiri, keinginan daging kita sendiri? Saudara yang terkasih boleh menjawab di dalam hati pribadi masing-masing. Namun kalau mungkin firman Tuhan memberkati atau mengingatkan kita, mari kita kembali kepada jalannya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita.